dokter yang menjaga di poliklinik ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa nih? Pak Krisna gitu. Bapak umur berapa nih Pak? 20. Datang dengan keluhan apa Pak? Ini jadi saya waktu itu tuh mendadak sakit kepala tuh, benar sakit sekali, nggak pernah kayak gini soalnya. Sebelah kanan dok, bagian kanan, terus sudah sempat juga foto ronsen. Terus ini hasilnya, tapi saya nggak ngerti gimana cara bacanya gitu. Baik, kalau begitu nanti kita akan baca foto ronsen ini. Pertama saya akan menyalakan lampu iluminator, lalu saya akan membacakan ini sesuai dengan prosedur, lalu nanti kita akan dapatkan hasilnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau ada perdarahan di bagian otak Bapak. Saya akan memeriksa lebih lanjut lagi. Apakah Bapak bersedia nih? Boleh. Oke, kalau gitu kita akan mulai. Kita mulai dari pembacaan CT scan ya Bapak. Jadi pertama-tama kita nyalakan lampu iluminator yang di belakang ini. Ya, lalu kita baca dari awalnya, yaitu identitas Bapak sudah sesuai, Krisna Kurnia 20 tahun, laki-laki, yang diambil di Rumah Sakit Pelita Denpasar pada tanggal 15 September 2020. Jam sekian ya Bapak, dapat dilihat. Lalu di sini yang pertama kita lihat adalah di sini terdapat bagian area yang berwarna putih mencolok yang biasanya kita sebut dengan lesi hiperdens. Jadi di sini lesi ini menunjukkan bahwa biasanya ada perdarahan di dalam otak. Nah, lesi ini dia melebar dengan batas yang tidak dapat ditentukan atau biasa kita sebut dengan irregular. Lalu pada bagian menonjol yang di sekitar sini memang tidak terlalu terlihat. Di sini yang menonjol ini kita sebut girus, sedangkan yang melekuk ke dalam yang mengelilingi dari girus adalah sulcus. Jadi di sini tidak ada kerapatan atau disebut dengan ini normal ya Pak ya. Lalu pada bagian sisterna di sini tidak terlihat, dan bagian vertikal lateralis, yaitu yang sebelah sini, terdapat perbedaan antara kiri dan kanan. Karena di sini ada perdarahan, kemungkinan di sini mendorong bagian ventrikel lateralis yang di sebelah kanan. Lalu untuk struktur midline di sini tetap masih lurus ya Pak ya, tegak lurus. Walaupun di situ ada sedikit perdarahan, tapi dia struktur midline tidak terganggu atau tidak ada deviasi atau kerusakan yang menyebabkan struktur midline masih tegak lurus nih Pak. Di sini parenkim otak terlihat normal. Nah, di sini apabila terjadi kemungkinan tumor, biasanya dia terlihat warna putih yang mencolok di sini. Nah, lalu pada bagian otak, cerebellum di sini tidak terlihat dan sehingga tidak bisa diinterpretasikan. Orbita, mastoid cell, sinus paranasal, dan nasofaring juga tidak dapat diinterpretasikan karena pada pengambilan foto seperti ini tidak dapat terlihat. Dan terakhir pada bagian tulang dan soft tissue atau disebut dengan jaringan lunak, tidak terlihat adanya jaringan rusak maupun tulang yang patah di bagian sini ya Pak ya. Jadi tidak ada kerusakan pada tulang. Di sini hanya terjadi perdarahan. Baik, silahkan kembali lagi ke meja pemeriksaan. Nanti saya akan beritahu apa diagnosisnya Pak Nge. Baik, Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi, Bapak mengalami perdarahan di bagian sebelah kanan. Biasanya kita sebut dengan aneurisma gitu Pak. Aneurisma. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Itu gimana ya, ada obatnya nggak dok? Nanti akan diberikan terapi sama yang dokter spesialisnya. Nanti mungkin diberikan obat-obat atau mungkin dilakukan operasi mungkin Pak. Oh, jadi saya harus ke dokter spesialisnya nih gitu? Iya, nanti itu di situ akan diarahkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak? Sampai gitu.